Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tadabbur hadis yang ke-63, 64, 65 dan 66 dari kitab Mi'atu Wasiyah Nabawiyah atau 100 wasiat Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ke-63 dengan tema al-hathu ala dawamil amali saleh, anjuran untuk melanggengkan, mengkontinyukan amalan-amalan saleh. Biasanya ketika beramal saleh sering ada kebosanan, ada kejemuan. Dari sini Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk ketika beramal saleh itu bukan disemaksimalkan kemudian kehilangan semangat, tetapi amalan yang dilakukan secara terus menerus, meskipun hanya sederhana ya, tapi secara terus menerus itu sangat dianjurkan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul lail fataroka qiyamal lail. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah ibnu Amr beliau mengatakan, Rasul berkata kepadaku, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Di sini Rasul tidak menyebutkan siapa si fulan itu, dan perawi hadis juga tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan fulan di sini. Kana yakumul lail fataraka qiyamal lail, si fulan ia sholat semalam suntuk, kemudian fataraka qiyamal lail, kemudian dia meninggalkan qiyam al-lail. Jadi seorang begitu semangatnya dalam amal ibadah, diforsir dan kemudian sampai pada taraf yang maksimal ya, tapi kemudian dia tidak istiqomah. Nah, ini Rasul memberikan warning atau peringatan kepada Abdullah ibnu Amr, janganlah seperti fulan itu. Kalau beramal ya, hendaklah secara kontinu. Ini hadis yang ke-63. Kemudian hadis yang ke-64, min a'mali Jum'ah, di antara amalan-amalan pada hari Jum'ah. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtasala yaumal jumu'ah wa tatahhara bimastata'a min tuhrin thumma dahana aw massa min tibin thumma raha falam yufarriq baina itsnaini fasallama kutiba lahu thumma idza kharaja al-imam ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Muslim. Dari Salman Al-Farisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang pada hari Jumu'ah mandi dan bersuci sesuai dengan kemampuan dia bersuci, kemudian thumma dahana, kemudian menggunakan minyak, kalau ad-dahana ini minyak rambut ya, aw massa min tibin, atau menggunakan minyak wangi, thumma raha, kemudian berangkat menuju salatul Jumu'ah, falam yufarik baina sunani, kemudian tidak membelah di antara dua orang, artinya tidak melewati orang yang sedang salat, fasallama kutibalahu, maka ia kemudian melakukan salat sebagaimana yang telah ditetapkan baginya. Thumma idza khadal imam ansata, ketika imam keluar, ini maksudnya ketika imam datang ke masjid kemudian melakukan khutbatul Jum'ah, ia kemudian diam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, diampuni antara dia dan antara Jumat yang lain. Artinya antara hari itu, Jumat itu, sampai Jumat berikutnya, ketika dia melakukan amalan-amalan ini, maka ia akan mendapatkan ampunan. Tadi dari mulai mandi sunnah, mandi Jum'ah, kemudian menggunakan minyak wangi, kemudian berangkat dan tidak membelah sholat, kemudian juga diam ketika imam melakukan khutbatul Jum'ah, maka ini fadilahnya mendapatkan ampunan ya sampai pada Jumat selanjutnya. Kemudian hadis nomor 65 makanatul salatil asri, kedudukan salat asar dalam Islamnya.
An Abi Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra bil Muhammas faqala inna hadhihi salah qad uridat ala man kana qablakum fadayyauha faman hafadha 'alayha kana lahu ajru marratain wala salata ba'daha hatta yatlu asy-syahid. Rasul dalam hadis ini Abu Basrah Al-Ghifari menjelaskan Rasulullah SAW sholat bersama kami sholat asar di tempat yang bernama Al-Muhammas, dan Rasul bersabda, sesungguhnya sholat asar telah ditampakkan, ditawarkan kepada umat sebelum kalian dan mereka menyanyiakannya. Barang siapa yang menjaganya maka ia mendapatkan pahala 2 kali lipat, dan tidak ada sholat setelah asar, tidak ada ba'diyah asar, tidak ada sampai munculnya asyahid, yaitu bintang. Artinya sebelum masuk maghrib ya, seorang tidak boleh melakukan sholat sunnah setelah asar, kecuali sholat yang dalam kondisi yang sangat darurat, misalkan sholat gerhana atau misalkan sholat jenazah, itu berbeda ya. Itu dalam kondisi normal tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Kemudian di antara fadilah sholat asar juga dalam Al-Quranul Karim, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat itu, kemudian sholat dan sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan kalian berdirilah ya dengan menunduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan as-sholatil wusta, sholat yang tengah, itu adalah sholatul asri. Ini sholat yang sangat berat ya. Dalam kondisi umum normal, banyak di antara kebanyakan manusia kaum muslimin ketika sholat asar di dalam kondisi masa transisi ya, antara selesainya pekerjaan kemudian menuju istirahat ya, sehingga kemudian ketika ini hal yang berat, maka kemudian salat as-salatul wusta ini mendapatkan kedudukannya dalam Islam. Bahkan Rasul mengatakan faman hafadha 'alaiha kana lahu ajru marratain. Barang siapa menjaganya ia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Yang terakhir, hadis yang ke-66, a'malul janaiz wa sawabuha. Amalan terkait jenazah dan pahalanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazah hatta yusalliya falahu qirat wa man syahidal janazah hatta tudfan falahu qiratan qila wa mal qiratani qala mithlul jabalainil azimain. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasul bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia mensolatinya maka mendapatkan pahala 1 qirat. Kalau dia menyaksikan jenazah sampai memakamkannya mendapatkan 2 qirat. Dan ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal qiraton, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Beliau mengatakan mithl al-jabalain al-azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Artinya pahalanya besar sekali, al-qiratan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.